Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Iza Novianti beserta teman saya Cornelia Gita Septantri akan mempresentasikan materi manajemen biaya mengenai masalah-masalah internasional dalam manajemen biaya. Dunia bisnis menginginkan adanya kemampuan bisnis dan keuangan dalam diri para akuntan manajemen. Pekerjaan akuntan manajemen dalam perusahaan internasional menjadi lebih menantang seiring dengan perkembangan lingkungan yang semakin tidak terduga dan perubahan sifat bisnis global yang senantiasa terjadi. Akuntan manajemen harus selalu mengetahui isu-isu terkini dalam berbagai area bisnis. Selain itu, akuntan manajemen harus mengenal berbagai aturan akuntansi keuangan dalam negara tempat perusahaan beroperasi. Tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di banyak negara, di mana tingkat kemakmuran dan pertumbuhannya bergantung pada lebih dari satu negara. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dapat melakukan 3 macam aktivitas, yaitu ekspor, impor, membeli anak perusahaan yang dimiliki penuh atau berpartisipasi dalam joint venture. Impor dan ekspor. Impor adalah proses membawa produk dari suatu negara asing, sedangkan ekspor adalah proses mengirimkan produk ke negara asing. Ekspor atau impor merupakan aktivitas yang lebih kompleks dari jual beli barang di dalam negeri. Anak perusahaan yang dimiliki penuh atau wholly owned subsidiary. Suatu perusahaan mungkin saja untuk membeli perusahaan yang sudah berjalan di luar negeri dan menjadikannya anak perusahaan yang dimiliki sendiri sepenuhnya oleh perusahaan induk. Fasilitas produksi dan distribusi yang sudah mapan akan memberikan keuntungan. Namun, strategi ini cukup mahal dan tidak serta menjadi kesuksesan. Jika hukum dari suatu negara mengizinkan, sebuah perusahaan multinasional dapat mendirikan anak perusahaan maupun kantor cabang di negara tersebut. Hal ini akan mempermudah operasi perusahaan multinasional. Perusahaan dapat secara langsung membangun fasilitas produksi dan distribusi produk di negara lain. Outsourcing, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada pihak lain untuk suatu urusan bisnis yang semula dilakukan sendiri oleh internal perusahaan, merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan untuk menghemat biaya. Dalam konteks perusahaan multinasional, outsourcing berarti memindahkan suatu fungsi bisnis ke negara lain. Joint venture atau patungan adalah suatu bentuk kemitraan yang mana beberapa investor tergabung dalam kepemilikan perusahaan. Terkadang joint venture memang dibutuhkan karena adanya peraturan hukum. Pertukaran mata uang asing. Pada suatu perusahaan beroperasi di lingkungan bisnis internasional, digunakanlah mata uang asing. Mata uang asing dapat ditukarkan dengan mata uang dalam negeri melalui suatu nilai tukar. Masalah muncul karena nilai tukar mata uang dapat berubah setiap hari sehingga terjadi ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar. Akuntan manajemen memainkan peran penting dalam manajemen risiko mata uang, yaitu pengelolaan yang dilakukan perusahaan terhadap risiko transaksi, ekonomi, dan risiko translasi sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Pertama, risiko transaksi, yaitu kemungkinan bahwa transaksi kas di masa datang dipengaruhi oleh perubahan nilai mata tukar uang. Yang kedua, risiko ekonomi, yaitu kemungkinan bahwa nilai sekarang dari arus kas di masa datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Yang ketiga, ada risiko translasi atau akuntansi, yaitu suatu tingkat di mana laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Perdagangan mata uang dilakukan dengan menggunakan spot rate, yaitu nilai tukar mata uang terhadap mata uang lainnya dalam satu kurun waktu singkat. Jika mata uang suatu negara menguat terhadap mata uang negara lain, hal itu disebut apresiasi. Sebaliknya, depresiasi terjadi jika mata uang suatu negara relatif melemah dibandingkan mata uang negara lain. Apresiasi mata uang akan menimbulkan keuntungan nilai tukar, sedangkan depresiasi akan menimbulkan kerugian nilai tukar. Hedging, salah satu cara mengamankan pertukaran mata uang asing dari keuntungan ataupun kerugian adalah melalui hedging. Biasanya suatu forward exchange contract digunakan sebagai hedge. Forward contract memiliki pembeli untuk menukarkan sejumlah tertentu mata uang pada nilai tukar tertentu pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Tentu saja hedging dapat juga dilakukan dengan menyepakati pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
Hedging juga dapat dilakukan sebagai alat untuk mengelola resiko ekonomi. Resiko ekonomi ini dapat mempengaruhi kemampuan persaingan relatif dari perusahaan, bahkan meskipun perusahaan tersebut tidak pernah berpartisipasi secara langsung dalam perdagangan internasional. Akuntan manajemen harus memahami posisi perusahaan dalam perekonomian global. Akuntan menyediakan struktur keuangan dan komunikasi bagi perusahaan. Dalam menyusun anggaran induk, misalnya anggaran penjualan harus memperhatikan kemungkinan menguat atau melemahnya mata uang negara lain. Desentralisasi. Manfaat desentralisasi di MNC yaitu yang pertama, kualitas informasi lebih baik pada tingkat lokal dan mampu meningkatkan kualitas keputusan. Yang kedua, manajer lokal di MNC mampu untuk memberikan respon yang lebih cepat dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, ada meminimalkan keterbatasan dalam masalah sosial hukum dan bahasa. Yang keempat, melatih dan memotivasi manajer lokal untuk mengambil keputusan operasional sehari-hari sehingga manajemen puncak dapat lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah strategis. Yang kelima, ada memberikan pengalaman yang berharga bagi manajer anak perusahaan di luar negeri melalui interaksi dengan manajer kantor pusat maupun manajer luar negeri lainnya. Mengukur kinerja pada perusahaan multinasional. Pengukuran kinerja MNC. Evaluasi terhadap manajer seharusnya tidak melibatkan faktor-faktor yang tidak dapat ia kendalikan, misalnya fluktuasi mata uang, pajak, dan lain-lain. Divisi yang nampak sama sekalipun mungkin menghadapi kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik yang berbeda. Sulit untuk membandingkan kinerja manajer divisi di suatu negara dengan kinerja manajer divisi di negara lain. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi evaluasi kinerja di MNC. Yang pertama ada hukum dan politik, yang kedua ada ekonomi, dan yang ketiga ada sosial, dan yang terakhir ada pendidikan. Penetapan harga transfer dan perusahaan multinasional. Transfer pricing di MNC. Untuk perusahaan multinasional, transfer pricing harus memenuhi dua tujuan. Yang pertama ada evaluasi kerja, dan yang kedua ada penentuan optimal atas pajak penghasilan. Jika harga transfer di MNC ditetapkan oleh perusahaan induk, maka penggunaan ROI dan EVA sebagai pengukur kinerja keuangan tidak lagi tepat karena manajer tidak memiliki kontrol terhadapnya. Mengingat bahwa tiap-tiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda, MNC memanfaatkan transfer pricing untuk memindahkan biaya ke negara yang memiliki tarif pajak tinggi dan memindahkan pendapatan ke negara lain dengan tarif pajak rendah. Etika dalam lingkungan bisnis internasional. Etika bisnis merupakan masalah pelik dalam konteks negara individual, tetapi dalam konteks global, etika bisnis merupakan masalah yang jauh lebih baik. MNC menghadapi isu-isu etika yang mungkin tidak muncul dari perusahaan domestik. Masing-masing negara memiliki kebiasaan dan hukum bisnis yang berbeda dari negara lain. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah suatu kebiasaan bisnis tertentu hanya sekedar cara yang berbeda dalam menjalankan bisnis atau sudah merupakan pelanggaran terhadap kode etik bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.